Thomas Lembong atau akrab disapa Tom Lembong menjadi trending topik setelah disebut calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam debat Capres-Cawapres, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Dalam sesi debat tersebut, Gibran menyebut Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mencontek catatan yang dibuat oleh Tom Lembong. Alhasil, nama Tom Lembong pun mendadak trending di Twitter. Hingga Senin, 22/1 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tak kurang dari 106.000 cuitan terkait Tom Lembong dituliskan oleh warga Twitter. Profil Tom Lembong. Thomas Trikasih Lembong, akrab disapa Tom Lembong saat ini menjabat sebagai co-kapten tim nasional Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar Amin untuk Pilpres 2024. Ia lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1971 dari pasangan Yohanes Lembong, Ong Yogi, seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yeti Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban. Tom Lembong dikenal luas sebagai salah satu menteri di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI pada Agustus tahun 2015 hingga Juli tahun 2016. Setelah tidak menjadi menteri, Tom menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia sejak Juli tahun 2016 hingga Oktober tahun 2019. Awal karir Tom Lembong. Tom Lembong menerima gelar Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan desain perkotaan dari Universitas Harvard pada tahun 1994. Ia memulai karirnya di divisi ekuitas Morgan Stanley, Singapura T. Ltd pada tahun 1995. Tom bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari tahun 1999 hingga 2000. Ia kemudian menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyihatan Perbankan Nasional (BPPN) dari tahun 2000 hingga 2002 dan bekerja di Varindo Investments dari 2002 hingga 2005. Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, ia adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan Managing Partner di Kufat Management T. Ltd, sebuah dana ekuitas swasta yang didirikan pada tahun 2006. Tom Lembong menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Graha Layar Prima Terbuka, Blitz Megaplex, dari tahun 2012 hingga 2014. Ia juga terpilih sebagai pemimpin muda global oleh Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2008. Ia dianugerahi Asia Society Australia Victoria Distinguished Fellowship pada tahun 2017. Penulis pidato Jokowi. Melansir kontan.id, kedekatan Tom Lembong dengan Jokowi sudah terjadi sejak ayah Gibran ini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2013, Tom Lembong adalah penasihat ekonomi dan penulis pidato Jokowi. Hingga Jokowi menjadi Presiden RI, Tom Lembong tetap di belakang Jokowi. Tom Lembong adalah orang di balik layar yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones pada pertemuan Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, dan pidato Tano yang disampaikan kepala negara saat berbicara di Forum Ekonomi Dunia. Awal mula Tom Lembong disebut Gibran. Awal mula Thomas Lembong disinggung Gibran setelah Cak Imin menanyakan tentang strategi Gibran melaksanakan pembangunan berbasis bioregional agar keadilan iklim terjaga, dan keadilan ekologi terlaksana dengan baik. Menjawab pertanyaan itu, Gibran justru menanyakan komitmen Cak Imin tentang lingkungan hidup. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu? Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca, itu gimana komitmennya, kata Gibran. Intinya di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus mulai Indonesia sentris. Gibran kemudian menyinggung Cak Imin yang disebutnya menolak IKN,
namun Gibran bertekad akan melanjutkan dan memperkuat. Sekali lagi yang namanya pembangunan yang masif harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya. Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tenaga, titik keseimbangan, membangun hilirisasi industri tapi harus memperhatikan lingkungan hidup, kata Gibran. Pihaknya, lanjut Gibran, akan menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tapi juga tetap menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi, AMDAL, analisa lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik, dan pastikan menggandeng pengusaha lokal, UMKM lokal. Intinya adalah anggaran ini dipakai untuk kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan itu penting, dan sekali lagi pembangunan yang masif harus memperhatikan sisi lingkungan hidup, kata Gibran. Mendengar jawaban Gibran, Cak Imin mengatakan pertanyaan-pertanyaan itu belum menjawab pertanyaannya. Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali, karena di undang-undang kita juga dinyatakan bahwa potensi bioregional kita itu adalah bahwa wilayah nasional kita bukan sekadar terbagi politik dan administrasi, kata Cak Imin. Tetapi ekosistem lingkungannya ada, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh juga menjadi pertimbangan. Ia kemudian mencontohkan Papua dan Maluku. Menurutnya, jangan sampai salah membangun Papua. Jangan pernah salah dalam membangun Papua. Papua harus berbasis pemerataan dan keadilan yang sempurna. Maluku misalnya dengan kekuatan maritimnya, Maluku menjadi bioregional untuk pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan, ujarnya. Gibran kemudian merespons tanggapan Cak Imin dengan mengatakan bahwa ia telah menjawab pertanyaan itu. Katanya tidak menjawab pertanyaan tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin. Ia bahkan menuding Muhaimin tidak paham dengan pertanyaan yang ia ajukan sendiri. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya, mungkin dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong. Wallahu a'lam bishawab.